Kembali lagi di channel Trending Militer, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Dilansir dari laman zonajakarta.com, saat ini, Laut Cina Selatan masih menjadi wilayah perairan yang memanas. Pulau Natuna yang masuk ke zona ekonomi eksklusif Indonesia harus memperkuat pertahanan menghadapi ancaman nyata Cina. Di sisi lain, Indonesia kini tengah memborong pesawat tempur untuk memperkuat TNI Angkatan Udara. Beberapa di antaranya pesawat tempur yang dibeli Indonesia ialah Rafale dari Prancis dan F-15X Amerika Serikat. Media internasional menyoroti salah satu fungsi Rafale yang disebut bakal patroli di wilayah sengketa tersebut. Berawal dari klaim sepihak Cina mengenai Nine Dash Line yang mereka canangkan sejak lama. Cina menyerobot 90% perairan Indo-Pasifik, mengklaim diri jadi pemilik tunggal karena faktor sejarah. Nine Dash Line jelas menyalahi United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Klaim Cina ini tak main-main, sepanjang 1.800 km ia menegaskan semua miliknya, tak boleh ada negara lain yang boleh mengakui kecuali Cina. Klaim berdasarkan faktor sejarah di mana dinasti Ming Cina dulu wilayah kekuasaannya seperti Nine Dash Line. Selain faktor sejarah, Cina ingin menguasai perairan ini lantaran kekayaan alamnya. Dalam laporan CSIS, perairan Indo-Pasifik punya cadangan minyak bumi sebanyak 2.500 hingga 10.000 juta barel. Sektor perikanan juga tinggi di wilayah ini di mana dalam setahun total nelayan bisa meraup 767.126 ton ikan laut dari sana. Seperti yang dijelaskan di atas, karena faktor sejarahlah Cina berani mengeluarkan klaim Nine Dash Line. Celakanya zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna Utara sekalian diklaim milik Cina. Dikutip dari 163.com, 16 Maret 2022, media Cina tersebut menjelaskan bila sebelum Indonesia berdiri, mereka sudah menduduki Pulau Natuna. Hal ini lantaran dinasti Song pertama kali datang ke Natuna hingga kemudian menamai Natuna sebagai Shanghai Kitou. Lantas Cina mengklaim jika ada kapal asing melewati Natuna dahulu, ia sama saja masuk ke wilayah Cina. Pada dinasti Song, karena perkembangan pelayaran, banyak kapal di sini, dan kapal asing yang melewati Natuna dianggap telah masuk ke wilayah Cina. Jelas 163.com, di tengah klaim Cina tersebut, Indonesia mulai memperkuat TNI Angkatan Udara dengan sederet pesawat tempur salah satunya Rafale. Rencana Indonesia memiliki Rafale ini bisa menjadi lampu peringatan bagi Cina. Dikutip dari The Drive, untuk TNI Angkatan Udara, Rafale mewakili tingkat kemampuan baru, membantu memperkuat status Jakarta sebagai kekuatan regional utama. Menempati posisi strategis di ujung selatan Laut Cina Selatan, Indonesia terkunci dalam sengketa maritim dengan Cina. Termasuk insiden baru-baru ini di mana kapal-kapal nelayan Cina yang didampingi oleh kapal-kapal penjaga pantai Cina telah memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Cina Selatan. Sebagai rumah bagi stok perikanan yang berharga serta sumber daya alam, wilayah yang disengketakan ini mungkin akan dipatroli di masa depan oleh Rafale sebagai bagian dari TNI Angkatan Udara yang berpenampilan baru. Pesanan Rafale datang bersamaan dengan kesepakatan lain tentang pengembangan kapal selam dan produksi persenjataan, yang juga diumumkan hari ini. Yang pertama termasuk komitmen dari Jakarta untuk membeli 2 kapal selam kelas Courtney buatan Prancis, yang akan dibangun di Indonesia. Secara keseluruhan, situasi sehubungan dengan Cina tampaknya mendorong sesuatu dari pengeluaran pertahanan di Indonesia, dan jet tempur dan kapal selam Prancis mungkin akan diikuti oleh langkah-langkah tambahan untuk mengamankan wilayah maritim Jakarta, khususnya